Di tengah lautan pohon hijau, dengan rintangan pohon duri, lihatlah hamba-hamba Allah melangkahkan kaki dengan perkasa, menelusup di antara pohon dan rumput, berjalan berjauhan dan berjalan. Wahai hamba-hamba Allah, apa yang kau cari? Mengapa engkau berpayah? Bukankah lebih baik tidur di rumah, minum kopi, dan ungkang-ungkang kaki? Dari base camp kita menuju ke Kiteran Campground. Dari campground kita lanjut menuju pos 1 Kerun-Kerun. Di tengah-tengah antara Kiteran dengan pos 1 itu terdapat sebuah jalur dengan tanda tengkorak. Orang sana menyebutnya itu adalah jalur tengkorak. Tanda tengkorak ini apabila ditelusuri akan menuju ke puncak Ceret, dan di sanalah tragedi Desember Kelabu pada tahun 1987 terjadi. Jalur ini sudah tidak digunakan lagi karena selain licin dan berbahaya, jalur ini akan membuat kita tersesat dan berputar-putar ke arah yang tidak jelas. Satu pelajaran penting yang dapat diambil dari tragedi ini adalah bahwa pendakian gunung tidak mengandalkan kekuatan fisik saja, tapi juga diperlukan persiapan matang dalam merencanakan perlengkapan apa saja yang wajib dibawa, supaya kita dapat bertahan hidup menghadapi dinginnya udara di gunung. Hari Jumat, tanggal 18 Desember 1987. Jalur tengkorak digunakan untuk evakuasi 15 jenazah. Rata-rata korban berusia 14 hingga 22 tahun. Sebenarnya saya sendiri juga masih penasaran dengan jalur yang mereka lewati dari bumi perkemahan Mojosemi hingga mereka tersesat di puncak Ceret dengan ketinggian 2718 mdpl. Kejadian bermula pada hari Senin tanggal 14 Desember 1987 saat rombongan mengadakan kegiatan camping di bumi perkemahan Mojosemi. Acara berjalan lancar di dalam tenda besar, walaupun hujan membasahi bumi perkemahan Mojosemi. Selasa 15 Desember 1987. Oleh koordinator seluruh rombongan, mereka di-briefing untuk memulai acara hiking. Jalan-jalan di sekitar hutan Mojosemi. Seluruh peserta camping dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 regu. Dengan perincian, regu pertama berjumlah 23 orang. Regu kedua hingga 5 berjumlah peserta 24 orang. Tujuannya untuk mengenalkan lingkungan alam pegunungan, yaitu Gunung Lawu, dan pada pukul 3 sore semua regu harus kembali ke perkemahan. Jadi acaranya hanyalah hiking, bukan pendakian.
dan perlengkapan yang dibawa seadanya saja. Masing-masing regu dibekali logistik berupa nasi putih, sambal, ikan asin, indomie, serta air minum 1 jerigen kira-kira berisi 3 liter air. Tidak lupa mereka juga membawa P3K. Tiap regu juga membawa golok atau parang untuk membuka jalur baru selama mereka hiking. Jam belum menunjukkan pukul 7:30 pagi ketika regu terakhir mulai berangkat. Regu pertama, ketiga, dan kelima mengambil jalan sebelah kanan dari perkemahan. Regu kedua dan keempat mengambil jalan lain, yaitu sebelah kiri. Pada awal perjalanan, seluruh regu melewati jalan setapak yang memang sudah ada. Tetapi kemudian, setiap regu mencari jalan sendiri-sendiri dengan merambah, memotong kompas, membuka jalan baru. Selama perjalanan, masing-masing regu akan saling berteriak untuk mengetahui posisi regu lain. Setelah batas waktu habis, yaitu menjelang pukul 3 sore, maka setiap regu berusaha kembali mencari jalan yang tadi dilewati di antara semak belukar, lereng dan jurang, serta pohon pinus yang ada. Bergegas semua regu kembali turun menuju bumi perkemahan. Pada hari itu pula, sejak jam 6 petang hingga setengah 9 malam, 3 regu telah kembali ke tenda, yakni regu pertama, 4, dan 5. Sedangkan regu 2 dan 3 sampai keesokan harinya belum nampak kedatangannya. Baru pada hari Rabu 16 Desember 1987, regu kedua sampai di perkemahan sekitar jam 10 pagi. Bagaimana dengan regu 3? Inilah yang terjadi pada regu 3. Dari hari Selasa pagi hingga malam, mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Selama perjalanan, air minum 1 jerigen telah habis sebagian. Prinsip lebih baik melangkah terus walaupun dengan berat daripada surut seperti orang tanpa semangat menjadi bumerang bagi mereka saat tersesat. Ketidaksiapan menghadapi medan harus mereka hadapi dengan perlengkapan minim. Tanpa tenda, jas hujan, sleeping bag, jaket berlapiskan polar, cadangan pakaian kering, dan stok makanan. Benar-benar membuat mereka bertahan hidup secara minim. Pada pukul 3 sore, mereka berada di ketinggian 2400 mdpl. Jauh meninggalkan perkemahan. Jam 4 sore, kemudian pimpinan regu menarik rombongannya untuk segera mundur dan pulang. Pukul 5 sore, suasana menjadi lain. Mereka terjebak dalam hujan, badai, kabut, dan angin. Tidak ada pilihan lain kecuali harus bertahan dengan kondisi fisik yang mulai melemah. Walaupun hujan lebat, saya terlindungi oleh pohon-pohon di sekitar saya.
Jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Dalam kondisi lelah, dingin, dan lapar, mereka duduk saling berhimpitan di bawah sebuah pohon. Dan malam itu hujan semakin deras. Dinginnya udara membuat mereka tidak bisa tertidur nyenyak. Tapi pada akhirnya 24 peserta dari regu 3 itu mampu bertahan hidup hingga pagi harinya. Rabu 16 Desember 1987. Pukul setengah 8 pagi, 2 orang ditugaskan untuk mencari bantuan karena dianggap fisiknya paling kuat. 15 menit kemudian 7 orang turun menyusul dengan pertimbangan bahwa jalur yang ditempuh 2 orang tadi salah dan mereka akan lewat jalur lain. Ke atas. Tidak disangka kedua tim ini bertemu di suatu lokasi yang berbeda. Jarak mereka dipisahkan oleh ketinggian dengan jarak beberapa ratus meter. Satu di bawah dan satunya lagi di atas. Mereka saling mengklaim telah menemukan jalan pulang. 1 orang kemudian menyusul ke atas, sedangkan 6 orang tetap bertahan dengan jalur sendiri. Dari 6 orang ini pada akhirnya 4 orang sampai di perkampungan penduduk Singolangu yang kelak melahirkan Hanom Hancala, sebuah tim penjaga Gunung Lawu jalur Singolangu. Empat orang ini bertemu dengan Pak Gimun pencari rumput. Setelah dijamu makan dan minum di rumahnya, mereka diantar pulang melalui jalur terobosan menuju perkemahan Mojosemi. Jam setengah 12 siang, mereka sampai di tenda. Ternyata 4 orang itu telah sampai terlebih dahulu dari kedua temannya yang baru datang setengah jam kemudian. Setelah melapor ke pimpinan rombongan, dibentuklah tim internal berjumlah 14 orang untuk menuju TKP dengan tambahan 1 orang dari regu 3 sebagai penunjuk jalan. Pukul 1 siang mereka memulai pergerakan. 16 Desember menjelang maghrib, tim penolong menemukan 8 orang meninggal dan 4 kritis. Dan saat penemuan 12 orang korban, sebenarnya masih ada 6 orang lagi dari anggota regu 3. Tapi tim penolong tidak tahu mereka ada di mana. 11 orang kemudian langsung turun untuk meminta bantuan dengan kekuatan yang lebih besar yang melibatkan tim penolong dari luar. Sedangkan 4 orang tim penolong tetap bertahan di TKP. 17 Desember, saat pagi hari, korban meninggal bertambah menjadi 3 orang dari 4 orang yang kritis tadi. Total korban menjadi 11 orang meninggal. Akhirnya mereka memutuskan membawa temannya yang kritis ini untuk turun. Bergantian mereka saling membantu melewati medan yang terjal. Saat menuruni lereng, 2 orang memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon
karena fisik mereka telah benar-benar lelah. Dan secara tidak sengaja, ternyata kedua orang ini bertemu dengan 11 tim penolong yang ternyata mereka ini juga tersesat. Kamis 17 Desember 1987 pukul 10 pagi sampailah mereka di desa Singolangu. Dan pada malam itu juga, tim SAR bersama dengan tim gabungan bergerak membelah malam dan dinginnya medan Singolangu. Mereka saling berkoordinasi lewat HT dengan salah satu anggota Regu 3 yang hari itu tidak bisa ikut karena sedang dalam pemulihan fisik. Hingga pukul 1.15 dini hari, mereka menemui jalan buntu. Hingga akhirnya diputuskan untuk bermalam di hutan. Baru pada tanggal 18 Desember 1987, satu orang dari Regu 3 ikut serta sebagai penunjuk jalan. Pukul 10 pagi, 15 jenazah berhasil ditemukan di atas puncak Ceret dengan perincian 11 jenazah berada di satu lokasi, sedangkan 4 jenazah lainnya berada di sekitar lokasi dengan tempat yang berbeda. Ini artinya masih ada tugas lagi dari tim SAR untuk mencari 2 orang yang belum ditemukan. Seluruh tim SAR akan melakukan pencarian dengan sistem penyisiran 3 hari setelah penurunan 15 jenazah. 20 Desember 1987, akhirnya kedua korban berhasil diketemukan oleh pencari jamur secara kebetulan. Kemudian dilaporkan ke tim SAR dan segera mereka bergerak ke TKP. Ternyata lokasi diketemukannya korban berada di jurang perahu dengan ketinggian 2020 mdpl di antara lereng Cemoro Telo dan Sungai Jumok dengan jarak 1,5 km dari Cemoro Sewu. Dari TKP 1 yakni tempat diketemukannya 15 jenazah pertama hanya berjarak 2 km. Jadi jarak yang berhasil ditempuh kedua korban selama 6 hari cuma sejauh 2 km. 1 korban selamat, 1 korban meninggal. Total korban meninggal